Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zuhra Tunisa. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada video ini? Jadi video ini berisi ada 4 bahasan. Yang pertama adalah tujuan dari pewarnaan bakteri, lalu yang kedua teknik pewarnaan bakteri, lalu untuk yang ketiga kita akan masuk ke lebih spesifik yaitu pewarnaan bakteri, pengecatan BTA, dan pewarnaan bakteri, pengecatan gram. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu tujuan dari pewarnaan bakteri. Jadi, pewarnaan bakteri itu pada umumnya bertujuan untuk mempermudah dalam pengamatan morfologi bakteri dengan bantuan mikroskop. Nah, kenapa sih kita harus mewarnai bakteri? Karena bakteri itu dia umumnya tidak berwarna dan hampir tidak terlihat, karena dia itu kurang kontras dengan air, di mana mereka itu mungkin berada. Jadi, pewarnaan itu sangat dibutuhkan untuk melihat bakteri dengan sangat jelas, baik untuk pengamatan intraseluler maupun morfologinya secara keseluruhan. Kita lanjut ke bahasan kedua, yaitu teknik-teknik pewarnaan bakteri. Nah, untuk teknik-teknik pewarnaan bakteri sendiri bisa dilihat di sini ada 4. Yang pertama adalah pengecatan sederhana. Jadi pengecatan sederhana itu adalah diberikan warna dengan larutan tunggal suatu pewarna. Contohnya pewarnaan dengan methylene blue, basic fusin, sama kristal violet. Nah, untuk pengecatan negatif yaitu menggunakan pewarna asam bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Contohnya pewarnaan untuk bakteri Spirochaeta. Lalu yang ketiga adalah pewarna diferensial. Jadi pewarnaan diferensial ini pewarnaan yang menampilkan perbedaan di antara sel-sel mikroba atau bagian-bagian sel mikroba. Contohnya pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Lalu yang terakhir adalah pengecatan struktural, yaitu pengecatannya itu hanya bisa mewarnai satu bagian dari sel, sehingga dapat membedakan bagian-bagian dari sel atau bakteri. Misalnya kita lakukan pengecatan endospora, flagella, dan pengecatan kapsul. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada gambar pewarnaan sederhana. Contohnya ini adalah bakteri kokus yang diwarnai dengan kristal violet. Bisa dilihat, dia hanya menggunakan satu warna dan kita tidak bisa membedakan struktur dari bakteri ini. Lalu kedua, di sini ada gambar pewarnaan negatif, di mana tadi untuk definisi pewarnaan negatif itu dia memberikan latar gelap pada bakteri, sehingga lebih mudah dilihat. Bisa lihat ini latarnya gelap, lalu yang ini adalah bakteri-bakterinya. Lalu yang ketiga kita lihat ada pewarnaan diferensial, bisa lihat di sini. Contohnya saya ambil di sini ada pewarnaan gram. Yang gambar A itu adalah bakteri gram positif, lalu yang B adalah bakteri gram negatif. Lalu pewarnaan struktural dia untuk membedakan suatu struktur dari suatu bakteri. Bisa lihat di sini ada endospora, yang B. Lalu di sini ya ini untuk melihat endosporanya. Bisa kelihatan di sebelah sini. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu pewarnaan bakteri tahan asam. Pertama, kita akan membicarakan tujuan kenapa sih kita harus mewarnai bakteri dengan pewarna tahan asam. Jadi pewarnaan ini itu bertujuan untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam. Yang dengan pewarnaan ini, bakteri tahan asam itu akan berwarna merah, sedangkan bakteri lain ia akan berwarna biru. Contoh dari bakteri tahan asam ini seperti Mycobacterium. Nah, prinsip dari pewarnaan bakteri tahan asam ini adalah, bisa dilihat di sini, bakteri tahan asam itu dia memiliki kadar lemak yang tinggi pada dinding selnya. Nah, pada pewarnaan bakteri tahan asam, kita akan menggunakan metode Ziehl-Neelsen, atau bisa disebut juga pewarnaan hot stain. Jadi bakteri tahan asam itu akan berwarna merah karena menyerap pewarna karbofusin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan, dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak itu membuka sehingga pewarnanya dapat terserap. Nah, tapi pada pada bakteri tahan asam, warna itu tidak dapat dilunturkan karena pada saat suhu normal, dinding sel bakteri itu akan menutup, sehingga kalau misalnya kita kasih pewarna tandingan, yaitu methylene blue, warnanya akan tetap merah. Nah, kalau misalnya bakteri yang tidak tahan asam,
dinding selnya akan menyerap warna tandingan yang kita berikan, yaitu methylene blue, sehingga berwarna biru. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam pewarnaan tahan asam ini, untuk bahannya sendiri kita perlu biakan bakteri, biasanya dalam bentuk sputum, lalu cat Ziehl-Neelsen yang terdiri dari ada 3, A, B, C, yang untuk Ziehl-Neelsen A, itu yang pertama ada alkohol fusin 3%, 10 mili, fenol 5%, 90 mili. Untuk Ziehl-Neelsen yang B, itu ada HCl 37%, sebanyak 3 mili, lalu alkohol 95%, 97 mili. Lalu untuk Ziehl-Neelsen yang C, itu ada methylene blue 0,1 gram dan aquades 100 mili. Lalu bahan yang terakhir adalah minyak imersi. Untuk alatnya kita gunakan objek glass, masker, sengkelit atau OC, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama kita harus memakai masker karena takutnya kita terkontaminasi dengan bakteri yang akan kita warnai. Lalu kita akan ambil objek gelas atau kaca benda, kita akan membersihkannya dengan melewatkannya di atas lampu Bunsen. Lalu kita akan teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Lalu kita buat preparat yang tipis dan rata, keringkan preparat pada suhu kamar, dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Lalu letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangkan larutan karbonfusin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Selanjutnya, kita melewatkan objek gelas yang sudah kita warnai dengan karbonfusin di atas nyala api sampai zat warnanya mengeluarkan asap. Tapi ingat, jangan sampai mendidih, lalu kita ulangi sebanyak 3 kali dan kita diamkan selama 5 menit. Lalu buat zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Lunturkan zat warnanya dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Lalu segera cuci dengan air mengalir. Tuang preparat dengan larutan methylene blue. Biarkan selama 30 detik. Cuci dengan air mengalir dan keringkan. Lalu kita akan mengamati objek gelas di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sini kita bisa membedakan mana yang bakteri tahan asam, mana yang bakteri tidak tahan asam. Kita lihat yang warna biru di sini, itu adalah menunjukkan bakteri tidak tahan asam karena tadi dia menyerap pewarna tandingan yaitu methylene blue. Sementara yang warna merah ini adalah bakteri yang tahan asam karena dinding selnya tidak menyerap pewarna tandingan yang kita berikan. Bisa dilihat ya perbedaannya. Ini yang bakteri tidak tahan asam, lalu yang merah ini adalah bakteri tahan asam. Selanjutnya kita akan masuk pewarnaan bakteri gram. Sama seperti tadi, kita mulai dari tujuannya terlebih dahulu. Nah, tujuannya untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari suatu bakteri. Untuk prinsipnya, jadi untuk bakteri gram positif itu dia memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Nah, bakteri gram positif itu akan mempertahankan warna ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara bakteri gram negatif tidak. Nah, bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram negatif itu dia memiliki 3 lapisan dinding sel. Lapisan terluar itu adalah lipid, dan kemungkinan saat kita nanti cuci dengan alkohol, dia akan seperti luntur. Nah, makanya pada saat diwarnai dengan safranin akan berwarna merah. Sedangkan bakteri gram positif itu dia memiliki dinding yang tebal. Jadi kalau misalnya kita cuci dengan alkohol, kemungkinan dia tidak akan luntur, jadi tidak akan terwarnai dengan berwarna merah. Ini penjelasan lebih detailnya, tapi untuk intinya adalah seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan, alatnya kurang lebih sama dengan pewarnaan gram. Pewarna bakteri tahan asam maksud saya, bisa dilihat di sini, ada objek gelas, lalu sengkelit atau OC, pipet tetes, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk bahannya ada biakan bakteri pada agar, larutan air garam fisiologis, 1 cat pewarna gram, ada gram A, gram B,
Lalu gram C dan gram D bisa dilihat untuk komposisi dari masing-masing gram, cat gramnya. Lalu untuk prosedur kerjanya, nah untuk prosedur kerja pewarna gram ini, yang pertama kita ambil objek gelas, lalu bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen sebanyak 2-3 kali. Lalu kita beri tanda kaca benda dengan spidol permanen atau label pada tepi kaca benda. Lalu kita gambar bentuk elips pada bagian bawah tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi dari bakterinya. Lalu kita teteskan air garam fisiologis pada elips tersebut. Lalu kita ambil 1 OC biakan bakteri, suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda. Lalu kita akan membuat preparat yang tipis dan rata dari bakteri pada kaca benda dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Lalu keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Buang zat pewarna, lalu cuci dengan air mengalir. Tetesis seluruh preparat dengan larutan Lugol, biarkan selama 30 detik. Kita buang larutan Lugolnya dan kita bilas pakai air mengalir. Lalu kita akan melunturkan preparat yang sudah diwarnai tadi dengan alkohol 96% sampai semua zat warna itu luntur. Baru kita cuci dengan air mengalir. Kita tetesin lagi zat warna kontras, yaitu larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Kita buang zat warnanya, cuci dengan air mengalir, keringkan preparat dengan cara diangin-anginkan. Lalu kita akan periksa di bawah mikroskop dengan menggunakan minyak imersi. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat di sini. Ini yang biru adalah gram positif, sementara gram negatif berwarna merah. Seperti yang kita tahu pada prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pada gram positif itu dia saat dicuci dengan alkohol, dia tidak luntur. Jadi, karena dia memiliki lapisan yang tebal, lapisan dinding yang tebal, sehingga kalau misalnya dicuci dengan alkohol, dia tidak luntur, sehingga waktu diwarnai dengan safranin, dia akan mempertahankan warna birunya. Sementara pada bakteri gram negatif itu, dia akan berwarna merah seperti ini, karena saat dicuci, dia tuh luntur. Saat dicuci dengan alkohol, dinding selnya itu seperti meluruh, luntur gitu, karena dia tipis, tidak setebal bakteri gram positif. Sehingga waktu diwarnai dengan pewarna kontras, yaitu safranin, dia akan terwarnai sebagai merah. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.